Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haq. Wa anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'adil amin al-ayah amma ba'd. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo Ferdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan faedah mempelajari filsafat dalam mata kuliah filsafat. Tentu, seperti yang kita ketahui, filsafat sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, khususnya di bidang ilmu pengetahuan. Jadi tak heran ilmu filsafat dapat menyandang gelar ibu dari ilmu pengetahuan. Karena tidak lain dan tidak bukan, ilmu-ilmu yang ada di dunia ini berasal dari ilmu filsafat. Nah, sebelum kita lanjut, perkenalkan dulu kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 2 anggota. 1. Intan Salsabila dengan NIM 22202020998. Dan yang kedua, saya sendiri Muhammad Rivaldo Ferdiansyah dengan NIM 22202020104. Baiklah, saatnya kita memasuki materi. Pengertian filsafat. Dalam Kamus Bahasa Inggris, filosofi yang artinya filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia, yang lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Akar katanya ialah philos. Menurut pengertian yang semula dari zaman Yunani kuno, itu filsafat berarti cinta kearifan. Namun, cangkupan pengertian sophia yang semula itu ternyata luas sekali. Dahulu sophia tidak hanya berarti kearifan saja, melainkan meliputi pula kebenaran pertama, pengetahuan luas, kebajikan intelektual, pertimbangan sehat, sampai kepandaian pengrajin, dan bahkan kecerdikan dalam memutuskan soal-soal praktis. De Liang G 1999. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengartikan filsafat sebagai berikut. A. Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal mengenai hakikat segala yang ada, sebab dan hukumnya. B. Teori yang mendasari alam pemikiran atau suatu kegiatan. C. Ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Nah, sekarang mungkin kalian penasaran, apa sih faedah mempelajari filsafat? Apa sih manfaatnya kita mempelajari filsafat? Nah, sekarang saya akan bahas faedah atau manfaat kita mempelajari filsafat. 1. Memahami bagaimana filsafat yang benar dan mana yang salah. Jadi, kita dapat mengetahui mana pemikiran yang salah dan mana pemikiran yang benar. Yang kedua, filsafat membuat kita mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Tentu, kalau kita belajar filsafat, maka kita akan memikirkan bagaimana caranya kita tidak merepotkan orang lain, dan bagaimana caranya kita tidak bergantung kepada orang lain. Kita akan berusaha bagaimana caranya kita itu harus mandiri, mendapatkan apa yang kita inginkan, dan meraih apapun yang kita cita-citakan. Yang ketiga, menggapai kebijakan dan nilai. Keempat, menggapai kebenaran. 5. Memahami diri sendiri dan masyarakat. 6. Filsafat untuk mengubah kehidupan. Jadi filsafat ini juga bergantung kepada kehidupan kita, untuk mengubah kehidupan kita sendiri. Tentu, ketika kita telah mempelajari filsafat, maka kita akan berpikir bagaimana caranya membangkitkan kehidupan kita dari kehidupan kita yang dulunya misalnya itu kehidupan kita jauh di bawah rata-rata, sehingga ketika kita mempelajari filsafat akan mengangkat derajat kita untuk menggapai seluruh cita-cita yang kita idam-idamkan. Contoh,
Orang zaman dahulu masih jalan kaki, akan tetapi sekarang orang menggunakan kendaraan yaitu mobil dan motor. Contoh lain, orang-orang di zaman dahulu jika ingin berpergian jauh masih menggunakan kapal, sehingga untuk sampai ke tempat tujuan yang mereka tuju bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan. Nah, tapi di zaman sekarang karena berkembangnya ilmu filsafat, berkembangnya pemikiran orang-orang ilmuwan, maka mereka menciptakan yang namanya transformasi udara, yaitu pesawat. Dengan menggunakan pesawat menuju tempat tujuan yang jauh bisa lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih enak. Itulah salah satu faedah atau manfaat kita mempelajari filsafat. Filsafat untuk mengubah kehidupan dari kehidupan yang susah menjadi kehidupan yang mudah. Mungkin itu saja yang mampu saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.